Halo, selamat pagi. Uh, Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai interseksi antara desain grafis dan juga arsitektur. Oke, nah, uh, sebelum uh, menjelaskan lebih jauh gitu mengenai interseksi atau titik temu dari kedua bidang tersebut gitu, izinkan saya untuk menjelaskan desain grafis itu sendiri. Desain grafis apa sih? Desain grafis itu adalah sebuah ilmu untuk mengkomposisikan suatu visual gitu, untuk dapat menyelesaikan suatu masalah atau dapat mendeklarasikan uh, sebuah ide gitu. Nah, jadi desain grafis bukan hanya untuk mengekspresikan diri gitu, bukan hanya mengenai seni atau seni rupa gitu, tapi juga bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dari suatu organisasi atau bisnis atau perusahaan gitu. Nah, contoh di pojok kanan atas itu ada logo-logo gitu kan dari bisnis gitu. Nah, um, logo-logo tersebut gitu atau identitas visual tersebut itu uh, biasanya dibuat dari grid. Nah, grid ini ilmunya itu dimulai dari desain grafis itu sendiri gitu. Oke. Nah, tentu kemudian arsitektur itu apa gitu. Arsitektur itu adalah sebuah ilmu seni untuk membuat atau membangun suatu gedung atau bangunan gitu. Dan definisi lainnya adalah suatu ilmu kehati-hatian dalam mengkonstruksi sebuah building atau bangunan. Nah, kalau lihat dari gambar atau dari slide saya ini, di kiri itu ada bangunan oleh Frank Lloyd Wright. Untuk kliennya anak yang bernama Popley Gate. Nah, kalau lihat di jendela itu ada bentuk yang sangat unik ya, gitu. Nah, jendela tersebut gitu dibuat uh, berdasarkan grid yang ada di tengah itu dan bawah. Nah, itu didesain dengan rata gitu supaya cahaya-cahaya di luar dari rumah itu supaya bisa masuk ke sana gitu. Kemudian di pojok dan yang tersamping juga ada logo Indonesia 75 gitu. Itu pembuatannya juga menggunakan grid yang ada di pojok dan bawah. Nah, dari elemen-elemen grafisnya itu yang ada bulat, terus ada repetisi kotak-kotak itu didesain dari grid yang sama gitu, yang dibuat oleh logo desain itu sendiri gitu. Jadi apa ya, desain grafis ini udah mulai menggunakan ilmu dari arsitektur, dan sedangkan bangunan-bangunan dari arsitektur itu juga uh, ya berupa elemen grafis gitu. Jadi apa ya, mungkin selama ini kita kayak terlalu apa ya, kukeh gitu, kekeh ya, atau kukuh, baku gitu dalam mengkotak-kotakan suatu ilmu gitu. Tapi pada penerapannya gitu pada dunia nyata atau kehidupan nyata gitu atau real life itu ternyata ilmu-ilmu tersebut nggak ada batasan gitu. Jadi kita bisa pakai ilmu ini, ilmu itu gitu untuk dapat menciptakan suatu karya gitu atau uh, pekerjaan gitu supaya lebih baik. Kemudian nah, dari mana sih ini tuh uh, tercipta gitu interseksi tersebut gitu. Kalau dilihat dari sejarah gitu, ada desain dimulai dari 15.000 sampai 10.000 before century, sebelum century. Namanya di cave painting itu mulai adanya simbol-simbol dalam suatu apa namanya gua. Kemudian masuk ke arsitektur di prehistoric times di 11.600 sampai 3.500 sebelum century. Yaitu Stone Age ya, di mana kayak udah mulai itu bentuk-bentuk, tapi belum bisa ditinggali gitu. Hanya sebuah sebagai pertunjukan aja pada saat itu. Terus di 3.100 di first century itu masa yang namanya Egypt, itu mulai simbol-simbol tentang binatang gitu. Terus mulai simbol-simbol juga mengenai kehidupan di Sphinx atau um, di piramid gitu ya. Kemudian dimasuk ke 3.050 sampai 900 sebelum century. Nama masanya Ancient Egypt itu mulai itu kayak apa namanya, arsitektur-arsitektur yang tadi yang piramid dan juga Sphinx itu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, dari garis yang udah saya buat di sini gitu, dan dari tahunnya juga, itu ternyata simbol itu yang pertama kali muncul gitu sebelum ada bangunan ini, gitu. Sebelum ada struktur building ini gitu. Menarik ya gitu, kayak karena apa ya? Karena sebelum terciptanya apa ya, pemikiran manusia atau Homo sapiens
dapat membangun suatu gedung gitu. Jadi kita ya seni rupa dulu gitu, kita gambar dulu gitu. Terus uh, dan nanti juga ada di sejarah juga malah arsitekturnya dulu, habis itu baru desain grafisnya gitu yang menyusul gitu. Terus masuk ke 1000 sebelum Century, namanya Greek Alphabet. Mulai tuh muncul-muncul tipografi kayak Garamond, terus juga kayak apa ya, kayak Yunani lah, tulisan-tulisannya Yunani gitu. Yang dimana nanti yang untuk ini untuk bikin tipografi gitu. Terus masuk ke bangunan klasikal di 850 sebelum Century. Itu kan kayak benar-benar Yunani banget ya, kayak zaman-zamannya Hercules gitu loh. Di di Greek, terus juga di Roma juga masuk ke Arabic Calligraph pada 500 Century, terus di Byzantine di 527 sampai 565 Century. Nah itu kalau dilihat kan tipografinya dulu ya, nah, seni rupa dulu, habis itu baru arsitektur gitu. Tapi menariknya di sini juga arsitektur tuh kayak seperti mengikuti gitu, mengikuti dari uh, Arabic gitu, kaligraf kan itu tuh bangunannya tuh kayak seperti mosque atau masjid gitu ya, kayak atapnya tuh melengkung kayak seperti lingkaran kayak gitu, kayak dome gitu. Dan nggak jarang juga nanti desain grafisnya mengikuti dari pembangunan tersebut. Terus masuk ke 770 Century di Chinese Relief, Book of Kells Gospel, terus 800 sampai 1200 itu Romanesque, arsitekturnya beda lagi dari Byzantine. Terus masuk ke 1000 Century Romanesque dan Gothic. Um, kayak kayak pembuatan kayak uh, apa namanya itu, pembuatan dari Bible itu pada saat ini ya, zaman ini, Johannes Gutenberg gitu, ketika dia menciptakan Bible dengan beberapa kopi gitu, masuk arsitektur di 1100 sampai 1450, arsitektur gotik. Terus di 1450 Islamic manuscript, European tree. Nah ini malah bangunannya dulu gitu, Renaissance-nya dulu 1400 sampai 1600 baru masuk ke manuskrip ya. Terus di barok di 1600 1830 itu baru masuk ke desain grafis yang barok dan rokoko. Dan arsitektur rokoko masuk di 1650 sampai 1790 gitu. Nah, kalau lihat di sini kan apa ya, ada yang kayak ilustrasi gitu, ada yang kayak di desain grafisnya, ada yang kayak juga kayak benar-benar clean gitu, tipografi aja, terus kayak informasi aja gitu. Itu berarti apa ya? Walaupun tahunnya berbeda gitu, tahun sebelumnya itu eh, tidak hilang gitu, tidak kayak musnah gitu loh. Itu tetap berjalan gitu. Hanya saja berdampingan dengan sesuatu yang baru gitu. Ya, misalnya Barok and Rokoko yang menciptakan style baru, terus manuskrip ini tetap jalan gitu. Nanti kita bakal lihat ya, walaupun misalnya Barok Rokoko ini clean ya, typography banget. Nah, kita masuk nanti di 1820 itu kan ada Art Nouveau yang ilustrasi. Tapi sebelum itu izinkan saya menjelaskan mengenai neoklasisme dulu. Nah, neoklasisme di 1720, 1925 kayak White House di Washington DC kayak gitu-gitu. Nah, terus juga desain grafisnya clean ya. Sangat mengikuti dari bangunannya gitu. Atau konteks pada masa saat itu. Itu politik, terus ekonomi gitu. Dibutuhkan desain grafis yang clean, yang informatif, yang kayak nggak pakai embel-embel inilah ilustrasi atau ornamental gitu kan. Terus tapi Art Nouveau, kok tiba-tiba ilustrasi gitu. Itu berarti itu berarti pada masa sebelumnya kayak misalkan di di Egypt itu udah mulai ilustrasi, terus juga di Chinese Relief Book of Kells dan Gospel itu ilustrasi, terus di Romanesque and Gothic itu ilustrasi, terus di Islamic Manuscript European Print itu ilustrasi. Itu tetap jalan sampai ke Art Nouveau, bahkan sampai sekarang pun kan masih ada ilustrasi kan gitu. Jadi walaupun ada neoklasisme itu nggak menghilangkan atau memusnahkan ilustrasi gitu. Art Nouveau itu muncul nanti di 1820 gitu. Kayak berupa era-era inilah, kayak kejayaan dari grafis Art Nouveau. Terus juga bangunan di 1890 1914 bangunannya mulai muncul, terus masuk ke Genesis of 20th Century 1895 di arsitekturnya namanya Bell Art. Terus di 1900 ada namanya The Vienna Session atau Art Deco.
Ini mulai industri 1.0 ya, di mana setiap bidang itu mulai revolusi industri, mesin-mesin mulai uh, bermunculan dan sangat uh, digunakan gitu pada saat itu. Terus arsitekturan ya gotik 1905 1930, terus art deco 1925 1937 gitu. Um, nah, terus kalau kita lihat nih, sekarang pada akhirnya di 1920 sampai sekarang namanya modern style. Itu kenapa kita kayak ngelihat rumah kan ada yang simpel, terus lihat gelas kok simpel banget, terus ada kayak nggak infografis atau desain grafis kok simpel banget, atau logo kok simpel banget. Itu dimulai dari 1920 sampai sekarang gitu. Modern style namanya. Nah, nah, pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya nih, kenapa sih dari yang benar-benar ilustrasi banget gitu, terus kok tiba-tiba jadi basic form yang sangat simple gitu ya? Nah, kalau lihat dari sejarahnya, itu pada saat itu ada peristiwa sejarah yang sangat besar gitu, yang namanya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, dan itu kan ya peristiwa dunia yang sangat besar gitu ya, sangat berpengaruh gitu. Nah, jadi ada kayak pengaruh terhadap ekonomi, pengaruh terhadap politik, pengaruh terhadap sosial, terhadap psikologi, terhadap religion, mungkin agama juga bisa jadi. Uh, jadi uh, jadi kita tuh, nah pada setelah perang itu seniman-seniman di Jerman itu kayak diberikan kesempatan untuk mendefinisikan atau reinvent kembali gitu kehidupan apa nih uh, yang ingin kita um, mulai gitu, kembali apa sih gitu. Nah, seniman-seniman pada masa itu balik ke ini, ke basic form lagi gitu. Karena kenapa? Uh, karena mereka mendefinisikan bahwa semua bentuk apapun itu pasti berawal dari satu uh, apa ya, basic atau bentuk yang dimana nggak bisa dicacah kembali gitu. Kayak misalkan dari molekul apa sih atom gitu. Nah, sedangkan dari persegi panjang apa? Ya kotak gitu. Dari sebuah garis apa sih? Ya bulat gitu kan, line. Itu dari dot. Terus segitiga juga basic form juga gitu. Nah, ya kayak mendefinisikan kehidupan yang baru itu ke bentuk yang sederhana, dan rumah-rumah juga kan sederhana gitu. Karena ketidakmampuan masyarakat pada saat itu untuk membeli rumah-rumah seperti yang di Baroque Koko gitu, atau di neoklasisme gitu yang sangat mahal, yang gold kan, Art Deco kan gold gitu. Kalau di Rokoko tuh kayak emas-emas gitu kan. Jadi nggak ada lah uang pada setelah perang gitu. Jadi dia buat rumah-rumah yang sederhana. Kenapa sekarang rumah kota ya? Ini nih kuncinya. Ini kayak biang keroknya lah gitu, mengenai bentuk-bentuk seperti itu gitu. Nah, maka dari itu ya banyak banget tuh desain-desain sekarang yang hebat tuh uh, pasti dia tempat gitu mengatakan mengenai style Bauhaus gitu ya kita. Nah, Bauhaus ini mulai di 1920 sampai present ini di modern style. Nanti saya akan bahas mengenai Bauhaus lebih lanjut. Nah, ya mulai, nah, desain grafis yang logo menggunakan grid, arsitektur juga kalau bikin rumah harus menggunakan grid juga kok. Iya. Jadi sama aja kayak layout gitu. Kayak geometric shape itu, arsitektur juga ada rumah yang menggunakan geometric shape gitu. Jadi kayak oh di sini tuh benar-benar ketika awal gitu dari ini apa namanya tuh, interseksi kedua bidang tersebut gitu. Nah, ini Bauhaus ya yang tadi saya jelasin. Jadi setiap desainer yang hebat tuh pasti dia tahu Bauhaus. Kayak mengarah ke sana lah gitu. Mengenai apa namanya tuh, pemikiran atau ide atau em, kayak mungkin patokan dari mereka. Bauhaus ini sekolah di Jerman dari 1919 sampai 1933 diprakarsai oleh Walter Gropius pada saat itu. Nah, ini sebenarnya sekolah arsitektur, tapi kurikulum atau hal-hal yang dipelajari di sana itu mengenai seni rupa, mengenai produk desain, mengenai desain grafis, mengenai fotografi kayak gitu, kayak mengenai apa, workshop mengenai desain. Nah, jadi pertanyaannya di sini lah, berarti kita harus multitasking gitu ya untuk belajar kedua hal tersebut gitu. Nah, jawabannya sih iya dan tidak gitu. Kalau kenapa tidak? Karena memang sebelum ada desain grafis itu dia bermulai dari arsitektur itu gitu.
Maka dari itu kayak banyak tokoh-tokoh yang terkenal gitu, terkemuka di desain grafis sekarang tuh ya mereka lulusan arsitektur semua gitu. Mereka tuh belajar arsitektur dan berasal dari sekolah arsitektur gitu. Karena kenapa? Karena dulu nggak ada sekolah desain grafis. Yang ada adanya sekolah arsitektur gitu. Tapi ya karena kebutuhannya sekarang di era sekarang gitu banyak yang membutuhkan desain grafis dan juga pertumbuhan manusia yang sangat pesat gitu. Jadi dibuatlah jurusan desain grafis ini gitu supaya langsung menjurus atau terfokuskan ke sana gitu. Dan ianya kalau misalkan sekarang ya karena kita nggak bisa itu gitu ya belajar arsitektur terus kita mendalami desain grafis gitu ya. Jadi kita harus multitasking gitu untuk belajar itu. Kalau misalkan mau ya kedua ilmu tersebut. Nah, ini ada contoh-contoh tokoh yang dimana di kedua bidang tersebut ya di arsitektur dan juga desain grafis gitu. Ada Samir Bantol, yaitu kreatif director di ANO. Nama perusahaannya atau birunya adalah OMA, OMA di di Eropa gitu. Dia tuh lulusan arsitektur tapi akhirnya mendesain interior, mendesain produk, mendesain grafis juga. Kalau tergrafis yang tadi founder dari Bauhaus, dia membuat gedung di Bauhaus Dessau, tapi dia juga mendesain furniture, mendesain grafis juga. Terus Massimo Vignelli, dia lulusan arsitektur dari Itali, akhirnya dia mendesain map di New York, subway map di New York. Dia buat buku Vignelli Canon, terus dia mem- membuat furniture, membuat gelas gitu ya, desain juga, desain grafis juga. Max Bill lulusan arsitektur di Bauhaus, terus di Zurich juga di Jerman. Akhirnya dia fokus ke desain grafis dan membuat jam. Herbert Bayer lulusan Bauhaus, dia buat typeface yang namanya itu ya, Stamblon itu. Sebenarnya nama typeface-nya Bauhaus 93 sih. Ya, bisa lihat di sana. Terus Sora, dia mendesain desain grafis juga. Kerja apa? Di arsitektur, lulusan arsitektur, tapi dia mendesain sepatu, mendesain baju, mendesain furniture, eh, lebih ke desain grafis sih sekarang gitu. Dan udah bekerja sama dengan banyak-banyak brand terkemuka kayak Nike, seperti Nike, Evian, BMW, IKEA, dan creative director dari Louis Vuitton. Dan dia juga founder dari Off-White, brand Off-White. Jadi sekian presentasi atau materi yang ingin saya sampaikan yang mengenai interseksi dari desain grafis dan arsitektur. Nah, ini sumber-sumber yang saya dapatkan dari Design Observer, Central Academy of Fine Arts, Royal College of Arts, Like Walks, dan Thinking in the Future. Sekian dari saya, terima kasih banyak.